Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, pimpinan dari ormas-ormas yang ada, baik itu forum masjid, PCNU dan lainnya, pengurus masjid Jami Masjid Biru Al-Furqan yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pagi hari ini kita berkumpul di waktu yang baik, di tempat yang baik untuk melaksanakan satu kegiatan yang baik. Saya tadi masuk ke masjid ini, melihat di belakang itu ada tulisan halal bihalal. Ini acara yang bagus sekali, acara yang menunjukkan ketinggian pemahaman guru-guru kita di Indonesia membuat satu tradisi keagamaan yang boleh jadi cuma ada di Indonesia. Halal bihalal ini kata-katanya pakai bahasa Arab. Halal itu dari bahasa Arab, bi itu ba, ya, itu juga bahasa Arab. Halal yang satu juga bahasa Arab. Tapi kalau Bapak tanya sama orang Arab, orang Arabnya bingung. Kalau Bapak nanti satu ketiga sawalan ada di negara-negara Arab, Bapak tidak akan menemukan orang Arab di negeri Arab bikin halal. Mungkin kalau ulama bahasa Arab, Imam Sibawi dibangunkan dari kuburnya, itu ditanya tentang halal bihalal, tarifnya apa, itu rasanya juga bingung. Tapi kita kalau melihat acara seperti ini, itu harus memiliki kebanggaan bahwa agama Islam ini, praktek keberagamaannya, itu umat Islam Indonesia itu punya kontribusi membuat tradisi luhur yang luar biasa. Karena sekarang ada orang yang nanya, itu halal bihalal ada dalilnya enggak? Nabi kerjakan apa? Tidak. Ini tidak tahu ngajinya di mana, ya. Itu kadang-kadang agama itu disederhanakan. Kalau tidak ada contohnya di zaman Nabi, maka tidak boleh. Itu malah praktek. Kalau dokter itu malah praktek. Kalau urut itu bukannya tambah sembuh, tambah keselio kalau ngaji. Kenapa? Karena agama ini tidak saja berdasarkan dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Yang dikerjakan Rasulullah belum tentu boleh saya kerjakan. Yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah belum tentu saya tidak boleh tidak mengerjakan. Contoh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, istrinya berapa? Istrinya berapa? 9. Bapak istrinya berapa? Saya usah ditanya sebetulnya. Nabi wafat itu istrinya 9.
Bapak istrinya 9 ditangkap polisi, Pak. Penistaan agama. Karena agama membatasi 4 kalau berani. Ya, itu hukum itu ditambahin, Pak. Ya, jadi dalam Islam, ya, seorang laki-laki itu boleh nikah lebih dari 1 kalau yang merasa mampu banyak, ya, yang bisa berbuat adil ada, tapi yang berani dan tega itu sedikit. Tidak usah dilanjutin. Rasulullah itu wafat, istrinya berapa? 9. Rasulullah ini kemarin kita puasa bulan Ramadan, itu Nabi kalau puasa itu kadang-kadang berhari-hari tidak berbuka. Tapi kalau bapak ya terus puasanya tidak berbuka, itu bukan soleh, goblok. Kenapa? Karena kata Rasulullah, tanda kebaikan seorang muslim yang berpuasa, begitu dengar adzan maghrib, kata Nabi, semakin cepat berbuka. Ya. Jadi begitu ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, batalkan, Pak, sebagai rasa syukur betapa Allah ngasih kita kesempatan makan tanpa batas. Allah cuma minta kita nahan makan dan minum dari adzan subuh sampai nanti datangnya maghrib. Maka kata ulama, semakin cepat bapak berbuka ketika adzan, itu pahalanya semakin apa itu? Jadi tidak bisa, Pak. Kalau agama itu selalu ditanya, Nabi kerjakan atau tidak? Itu yang Nabi kerjakan, bapak tidak boleh kerjakan. Ada yang Nabi kerjakan, afdolnya bapak justru bertentangan dengan apa yang Nabi kerjakan. Apa contohnya? Nabi itu seumur hidup haji cuma sekali. Sekali-sekalinya haji, Nabi itu tawaf yang wajib waktu haji, rukun haji, namanya tawaf ifadah. Itu Nabi tawafnya naik unta. Nggak boleh. Terus karena Nabi tawafnya naik unta, bapak naik Yamaha X. Nggak boleh. Nggak boleh. Lihat kan unta itu kan Yamaha zaman dulu kan begitu. Terus Masya Allah, Nabi tawafnya pakai apa itu? Unta. Terus apa? Pakai sepeda. Masya Allah, ditangkap sama polisi. Kenapa? Ya, ini butuh yang namanya ilmu. Tidak semua yang dikerjakan Rasulullah itu menjadi hukum. Tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu menjadi hukum. Tidak semua yang ada di dalam hadis sekalipun sahih itu boleh dilakukan sebelum bapak ngaji sama guru. Gampangnya gini, bapak kalau sakit kan bukunya ilmu kesehatan banyak. Ya, bapak ini kalau masuk ke toko buku atau anak-anak bapak yang sekolah di fakultas kedokteran, itu kan buku-bukunya tentang ilmu apa itu? Kesehatan. Tapi bapak tidak boleh kalau kemudian baca buku ilmu kesehatan sendiri, terus praktek sendiri. Ya insya Allah bapak nih ya, kalau pergi ke toko buku, baca buku, terus ngarang-ngarang obat sendiri, itu insya Allah pulangnya tidak ke rumahnya, pulang ke rahmatullah itu. Kenapa? Karena bapak bukan dokter, apotek saja. Itu kan bapak dari orang sakit ke apotek itu kan. Orang sakit itu ke dokter, yang ngasih resep siapa? Dokter. Begitu bapak punya resep, bapak datang kemana itu? Ke apotek. Itu sama apa? Yang namanya Quran dan hadis itu kayak obat yang di apotek. Penggunaan ayat ini, penggunaan hadis itu harus tanya ulama. Kalau nggak tanya ulama, kacau
saya tidak mau cerita apapun, cuma cerita bagaimana Bapak nanti memahami agama supaya sekarang itu tidak kacau dalam cara memahami agama. Hadis sahih, ayat Quran yang sahih itu tidak boleh Bapak ngamalkan itu pakai terjemahan, itu tidak boleh. Karena sekarang banyak itu orang ngaji ke Gramedia seminggu jadi kiai. Orang baru baca Quran terjemah lalu jadi mufti. Ini rusak. Kenapa? Karena hadis itu maknanya mungkin bisa kita pahami, tapi prakteknya itu harus sama ahlinya. Karena boleh jadi ada hadis satu dipahami dengan pemahaman tertentu karena kita belum baca hadis lain. Contoh yang paling gampang nih, sholat jenazah. Bapak kalau ada jenazah di masjid, itu nanti sebelum dibawa ke kuburan, itu biasanya imamnya ngomong, "Ishhadu bi anna hadzal mayyita min ahlil khair." Ada orang ngaji separuh, ini bahaya, ya. Tahu ngaji separuh, pengajian belum selesai pulang, atau ngajinya nih. Ada pengajian mestinya di masjid ini misalnya setiap malam Senin ada pengajian, dia datangnya sekali doang. Itu bahaya. Begitu, nauzubillah, yang mati ini mungkin copet di tanah abang. Mungkin kan Bapak dengerin, "Isyhadu bi annahu min ahlil khair." Bapak ngomong khair, yang satu bilang ini enggak khair, ini copet. Terus instruksi kayak Bapak DPR kalau sidang, instruksi imam, maaf, dia bukan ahlul khair, dia copet. Bapak begini, yang pertama, oh ditonjok sama keluarga. Yang pertama itu pasti itu ya. Yang kedua, menyalahi kaidah agama. Kenapa? Orang yang protes tadi itu baru ngaji Riyadhus Shalihin baru sini. Di depan itu, ya. Si akhir dia ngaji di daerah terawih ya. Malam pertama penuh, ya kan? Malam terakhir tinggal ini. Rajin ketua masjidnya ketawa, tandanya pengalaman. Ini kalau bagian habis itu air habis. Kamu itu jadi orang harus jujur. Fa'inna sidqa yahdi ilal birri. Karena jujur itu kunci kebaikan, dan kebaikan itu wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhiba, jangan suka bohong. Fa innal kadhiba, karena kebohongan itu pasti yahdi ilal fujur, mengantarkan Bapak kepada kejahatan, dan kejahatan itu ujungnya. Nah, Bapak di sini, insyaallah kita harus jujur. Ini bukan ahlul khair, ini copet. Tuh. Kalau ngaji pakai hadis, tidak pakai kiai, tidak pakai kitab, tidak pakai mazhab, itu bisa sesat. Kenapa? Pengetahuannya tidak cukup. Itu. Ini bukannya marah-marah, bukan, ya. Tapi ya, kan orang tahu juga, Pak. Hidup itu kan dokter saja bertingkat-tingkat. Ada dokter yang ngobati pilek, ada dokter spesialis kulit, kan begitu. Ulama juga begitu. Oleh karena itu, saya mau ngajarin sama Bapak ini cara pemahaman beragama. Jadi agama itu, Pak, kalau kita klasifikasi hukumnya, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hukum itu sejelas-jelasnya, baik perintah maupun larangan. Contoh, kalau Bapak tanya, guru, apa yang halal dan yang haram buat saya? Maka jawabannya ada yang dijawab oleh Quran, ada yang dijawab oleh hadis, ada yang Quran dan hadis itu tidak menjawab. Contoh, kalau Bapak tanya apa yang halal, kambing kan bagian dari al-an'am. Apa yang haram, babi misalnya, ayat Qurannya jelas, hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Ini juga harus pakai ilmu.
jeroannya halal. Tuh, iya kan? Qurannya nggak bilang hinzir, nggak ada yang Quran bilang hinzir. Quran nggak bilang lahmul hinzir. Sementara kalau kita urusan sama binatang itu kan beda-beda. Contohnya, Bapak Idul Adha kan semua berharap dapat daging. Begitu diisi tulang semua, ketua masjid sentimen, makmum masuk mulut. Buat Anda entar pokoknya beseknya yang isinya protes. Saya memang berharap dapat sapi, tapi dagingnya bukan. Oleh karena itu kalau Bapak pakai terjemahan dan diharapkan atas kalian semua daging babi, berarti jeroannya halal, berarti tulangnya halal, berarti tukang bakso kan dosa. Karena tukang bakso yang pakai babi itu biasanya tulangnya. Iya. Kalau tidak pakai ilmu sesat, jadi jangan bilang kembali ke Quran ke hadis kembali. Yang kembali ke Quran dan hadis itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Masjid Al-Quran kembali ke Quran. Maaf jangan tersinggung ya, bisa supaya jelas. Dan kalau Imam Musalla, Imam Masjid kayak saya itu bukan kembali ke Quran hadis. Kembali kepada kenapa? Kalau saya ditanya apa hukumnya makan daging kambing, apa hukumnya makan daging babi, kenapa Quran itu menyebutkan laham? Karena semua orang kalau melihat binatang tujuan utamanya daging, maka tujuan yang terbesar itu yang disebut, tetap semuanya menjadi haram. Pakai ilmu apa? Ilmu batin. Nanti saya terangkan kalau diundang lagi ya. Dulu nih ya. Kalau Bapak tanya, apa hukumnya Pak Ustaz makan sapi? Halal. Kenapa? Quran bilang hukumnya. Apa hukumnya makan anjing? Haram. Kenapa? Nabi Muhammad yang menjelaskan, kata Nabi, saya mengharamkan kulla dzi ihlabin, semua burung yang punya yang bisa mati kan kayak burung elang paruh. Bapak kan ada burung yang kalau itu orang itu bisa apa ini luka dan mati, itu hukumnya haram. Yang kedua, kulla dzi nabin, semua yang punya apa itu taring, jadi kucing itu hukumnya halal. Kalau Bapak pulang pengajian lapar, ke panitia masjid kurang proposal, ya kan? Kucing gemuruh juga, gua potong. Kenapa? Karena kucing walaupun suci, tapi dia dikelompokkan binatang yang punya taring. Paham? Kalau ditanya begitu, nggak usah Ustaz. Apa hukumnya makan daging kambing halal? Apa hukumnya makan anjing halal? Tapi ada binatang yang saya kiai, namanya anjing laut. Bapak pernah lihat anjing laut ya? Mau dibilang anjing di laut, mau dibilang ikan mukanya anjing laut itu binatang yang menggabungkan dua sifat ekstrim. Keanjingannya haram, kelautannya keanjingannya kelautannya binatang itu binatang paling halal. Kalau Bapak lihat sapi halal, tapi sapinya dia makan sembelih. Kalau ikan tidak ada sembelih. Kata Nabi, at-tahuru ma'u, airnya suci, al-hilu maitanuhu, semua bangkai di laut halal, kecuali bangkai kapal. Ada yang jangan nanti Bapak ketemu ada kapal kemarin tenggelam bawa emas. Kata dulu, al-hilu maitanuhu, semua bangkai enggak. Kalau bangkai kapal ada yang punya, yang dimaksud oleh Rasulullah itu binatang laut, itu binatang yang paling halal, tidak membutuhkan penyembelihan. Iya, anjing itu nggak bikin dua-dua. Bapak pakai anjing laut, coba Bapak ambil anjing laut taruh di meja, ya kan? Tinggal mukanya kurang, jadi leher ke bawah,
dikasih sorban, ya. Bapak sorban yang mukanya kan setan sama bapak. Ini apa? Pasti bapak jawab anjing. Kenapa? Memang mukanya anjing. Tapi kalau mukanya yang ditutup, kelihatan badannya pegang-pegang. Setan ini apa pak? Pasti jawab anjing. Ayo, kalau anjing laut kembali ke Quran dan hadis. Sampai kiamat kurang sehari itu PCN kok tidak selesai semua masalah ini. Ayo, kenapa begitu ya? Ya, bapak bisa berbeda-beda. Mungkin ada kiai yang menghalalkan anjing laut, mungkin ada kiai yang menghalalkan. Kenapa berbeda? Karena sudut pandangnya beda. Kata kiai yang halal, karena kiai ini melihat keikanannya lebih kuat daripada keanjingannya. Kalau yang haram, keanjingannya lebih kuat daripada. Kenapa tidak dijawab sama Quran? Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah ke laut. Coba Nabi ajak ke Tanjung Pasir, ya. Coba ajak ke Ancol. Pasti nanti sahabat ada yang nanya. Nabi lihat ada anjing aneh, katanya. Mukanya anjing, kakinya ikan. Karena Nabi, kalau Nabi menjelaskan anjing laut, kan saya bakal nanya, apa anjing laut? Tidak ada anjing, kan begini pak. Itu satu. Yang kedua, saya kasih contoh. Dalam agama itu ada yang normalnya dijelaskan oleh Rasulullah, tapi teknisnya enggak ada. Apa contohnya? Kalau bapak terawih kemarin itu, ya itu nggak ada contohnya di zaman Nabi. Enggak, bapak tahu nggak cerita terawih pertama kali terawih itu di sana? Itu nggak pakai pengumuman karena si Nabi nggak punya DKM. Jadi begitu 29 sahabat, Nabi itu rukyat itu basariyah, mata. Karena tidak sumu li rukyatihi wa aftiru li rukyatihi. Maka Nabi itu pakai rukyat. Begitu hilal dilihat kelihatan. Yang melihat datang ke Rasulullah hadis maghrib, Nabi, saya lihat hilal. Benar kata Rasulullah, benar. Kemudian sama Nabi disumpah, maka diterima persaksiannya, diumumkan kalau besok tanggal 1 Ramadan. Nabi sholat Isya, itu Nabi nggak ngomong terawih. Jadi begitu Nabi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Nabi itu wirid kayak biasa. Karena wirid kayak biasa, jemaah kan terbagi-bagi iman yang bagus-bagus zikir, ya, yang iman minimalis, ya, iman pas-pasan itu biasanya langsung apa ini pulang itu udah soleh pak, udah soleh berjamaah, soleh itu abad 21 soleh, pulang. Nah, selesai ini Nabi itu ngomong sama yang di belakang, nanti kita sholat ya. Oh gitu, ada sholat ada, sholat adalah Rasul. Berarti yang malam pertama sholat sama Nabi itu nggak sedikit larangan. Cuma semasjid Al-Furqan sama tandanya orang yang nggak. Nah, begitu malam selesai pulang, pagi-paginya keluar temennya, ya, terus malam ada di masjid. Ngapain kata temannya? Ibu pulang nggak bisa saat tidur, kan siap-siap ada sholat. Kata siapa? Sama Nabi kok gitu? Oh gitu deh, besok malam gua datang. Maka malam kedua yang ikut sholat sama Nabi lebih banyak. Begitu juga malam ketiga. Riwayat yang masyhur, malam keempat Nabi tidak keluar dan tidak berani nyusul Nabi ke masjid, ke rumahnya, karena sopan. Terus Nabi terawih malam kalau bapak tidak datang ke masjid perlu disusul. Kenapa? Ketiduran atau malas? Rasulullah tidak keluar dari rumah. Maka jemaah ini berisik. Jemaah ini, Nabi nggak keluar aman kita ngomongin. Kata temannya sabar. Yang satu tidak sabar. Ada sahabat. Kata orang ini, lo kan suaranya enak. Hafalan orangnya banyak. Dia dari dulu gimana dia sekarang mau Nabi jadi Pak Raweh. Kata orang
ini sholatnya di pojokan ini. Yang lain tidak sholat, yang tidak sholat lama-lama mikir kayaknya benar itu tidak sholat, ya apa Nabi tidak keluar nyari temannya satu lagi loh imamnya sekarang, maka sholatnya malam itu banyak koalisinya. Ada koalisi Indonesia itu ya, ini imamnya adalah Prabowo gitu ya kan? Ada di situ satu PDIP sendiri gitu ya, di sholat itu yang terjadi selama bulan Ramadan di masa Rasul. Jadi Nabi tidak pernah terawih tiap malam di masjid. Jadi terawih tiap malam di masjid itu kalau pakai logikanya Wahabi itu bid'ah. Jadi bapak-bapak itu masuk neraka semua. Karena terawihnya sampai malam apa itu? Nabi tidak pernah. Tidak ada riwayat dihabiskan waktu sekalipun Nabi itu mudawamah pada malam-malam Ramadan itu terawih berjamaah di masjid. Nabi tidak keluar. Nanti setelah berapa hari keluar lagi, nanti tidak keluar lagi. Paham nih Pak? Satu, maka itu dikerjakan sama Sayyidina Abu Bakar. Maka itu dikerjakan sampai masa awal pemerintahan Sayyidina Umar. Begitu Umar jadi presiden, kalau Umar udah ini terawih. Imamnya banyak, imamnya banyak, di pojok situ, di pojok situ, di pojok sini. Kata Sayyidina Umar dalam riwayat Imam Bukhari itu, hal jama'nahum ala nabi wahid. Kenapa tidak kita satukan saja? Setiap malam imamnya cuma satu. Maka sahabat itu ada yang protes, jangan Nabi juga gitu kok. Nih kalau bicara orang sekarang ya, Nabi nggak kerjakan itu kok. Tahu kan? Kita kan tahu. Kenapa Nabi nggak terawih tiap malam? Kalau saya nggak terawih tiap malam, malas. Malas diberikan ceramah. Ada Ustaz tuh rajin ceramah, tapi nggak terawih. Gitu. Ada, karena satu malam ceramahnya tidak masjid. Ya. Yang pertama sebelum terawih, yang kedua tengah terawih sebelum witir, yang satunya lagi habis witir. Akhirnya dia begitu Al-Muhammad gobolnya udah tidur. Jadi kalau bapak lihat saya nggak terawih jemput ya, emang ustaznya malah kata dulu Rasulullah itu tidak keluar tiap malam, itu rofah. Karena saya, karena Nabi dalam surah Ali Imran bil mu'minin raufun rahim. Nabi itu sambungan. Sayangnya apa? Kalau Nabi terawih tiap malam, maka nanti timbul pemahaman. Kalau terawih itu hukumnya, Nabi kasih, Nabi tahu ada perawat di rumah sakit, Nabi tahu ada masinis yang bawa kereta malam. Bayangin Pak, kalau masinisnya terawih dulu, kayak apa itu macamnya kereta api. Lo gara-gara libur lebaran kemarin Tanjung Priuk macetnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu gara-gara libur sekedar mobil. Coba guru libur buat terawih tiap malam. Masya Allah, macetnya sampai dajjal turun Pak menjelang kiamat ya. Nabi sarannya, kata Nabi, terawih ini bagus, tapi sebagus-bagusnya terawih dia tetap hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, dan dikerjakan dapat dosa. Bapak tidak terawih juga boleh, tapi tutup tidak terawihnya dengan pahala yang lain. Contohnya Pak Hansin jangan terawih gitu, Hansin kumus itikaf di masjid, malingnya istiqomah suruh. Si Hansin kalau lagi tugas keliling kampung, nggak usah tahajud, nggak usah sholat malam, tapi nanti di akhirat Hansin bilang, ya Allah, tahu nggak orang Citraland tenang di masjid? Kenapa? Motornya gue jagain. Coba kau baca deh, kata orang sholat tarawih, kenapa cicilannya banyak? Asuransi lagi begitu ya, benar nggak? Kata Sayyidina Umar, kan dulu Nabi tidak terawih itu ada alasannya. Takut terawih dipahami sebagai kewajiban. Sekarang kita semua udah tahu kalau terawih itu hukumnya tidak wajib. Maka alasan yang menyebabkan Rasulullah tidak terawih setiap malam itu sudah ada. Makanya
dalam ilmu kaidah fikih kalau ngaji di pesantren itu ada kata-kata al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Inda wujudil illati wujudal hukmu. Kalau hukum itu ditentukan karena alasan tertentu, alasannya ada, hukumnya ada, alasannya nggak ada, hukumnya hilang. Nah, kita udah tahu nih terawih itu hukumnya sunnah. Maka kata Umar, terawih tiap malam mulai besok imamnya satu, gimana caranya? Kontestasi. Oh, imam sedang terawih itu kontestasi. Ya iya, imam itu suaranya ini. Saya walaupun guru, walaupun di Jakarta ketua umum MUI, ya nggak jadi imam. Kalau saya jadi imam buat dosa apa? Kenapa? Karena itu kan ada suaranya enak. Suara kayak motor cempreng begini kayak goblok kan begitu. Saya jadi imam dosain orang. Cari yang suaranya bagus. Maka waktu itu diputuskan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, kata Umar, berdasarkan musyawarah ente suaranya paling enak, besok jadi imam. Setelah itu Ubay sama Umar, komandan, besok terawihnya gimana? Ada yang dua riwayat, ada yang langsung dirubah jadi 20, ada riwayat yang mengatakan tetap seperti zaman Rasulullah. Apa terawih zaman Nabi? Zaman Nabi itu terawih Nabi itu dalam 3 hari pertama itu disepakati 11 rakaat. Tapi ya sahabat ini dalam Sahih Bukhari itu nggak cuma 11-nya doang. Kita ini suka ambil hadis sepotong-sepotong. Ya 11 enggak. Lantas anhus ini waktu ini rokaatnya 11. Tapi jatuhnya bagus. Bagusnya sholat itu apa? Khusyuk. Kalau lewat ayat rahmat, Nabi itu berhenti doa. Wasifat min amanu ilal jannati syu'ara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha dan seterusnya. Nabi dengar ayat itu jadi imam berhenti dulu. Oh, macam ini ahli jannah. Allah jadikan saya bagian dari surga. Wasifat min kafar ila jahannam syu'ara. Allah jadikan saya min ahli neraka. Jadi lama. Kenapa? Setiap ayat lewat Nabi doa. Bukan karena itu waktu hidupnya. Nah ini itu praktek. Satu rakaat al-Baqarah selesai. Praktekin bisa. Ya minimal sedang imamnya imam. Bohong penting biar kapok. Apaan terawih begini? Gua pulang betis lebih keras dari singkong. Iya. 287 ayat serakaat. Rakaat keduanya Ali Imran. Bayangin Mbak, itu Nabi terawih apa sahabat kami kalau terawih sama Nabi itu kalau pulang udah lari nggak sempat sahur. Itu karena 2 orang yang cinta Quran, jadi kalau sholat itu lama, makanya ada banyak sholatnya tapi bacaannya Sayyidina Utsman itu waktu tua itu kata anaknya yang sholat masjid gimana? Apa jauh? Bapak udah tua kata Utsman, ya udah gak apa-apa Bapak sholat di rumah ya, itu temenin biar gue bisa sholat berjamaah walaupun di rumah tapi tetap dapat fadilahnya sholat besoknya sama anaknya dibalikin ke masjid. Bapak ke masjid aja. Kenapa? Karena kemarin sholat yang bapaknya sholat isya itu begitu azan subuh baru nunggu rakaat pertama. Orang sini juga sering begitu, iya kan? Iya lah, sholat isyanya setengah 5 ke masjid udah takhir, azan kurang 2 menit, bukan sholat isya. Allahu Akbar. Belum 1 rakaat ada masjid sama Utsman. Itu harus makin raya. Nah, diajak nih, maka Ubay ngadu. Umar nggak sanggup saya begitu. Bukan saya. Lihat nih Pak, kebijaksanaan dalam mengamalkan norma agama disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kata Ubay, Umar, dulu Nabi 5 juz itu 1 sholat terawih 2 rakaat. Nabi kadang-kadang bacanya hampir 5 juz. Itu tenang si Nabi. Kenapa? Imamnya Nabi, makmumnya Abu Bakar. Tenang, biasa imamnya Abu Bakar
Kalau saya sama dengan Nabi, tidak mungkin. Ini akhlak. Nih, kalau kita sekarang kan enggak ada sopan-sopannya gitu. Kamu kan, wow kayak Nabi. Coba lihat nih, paginya video. Coba tanya, ada nggak di sini? Masalah. Saya udah tanya. Teman saya video 4 itu jawabannya dalam ilmu tasawuf itu tidak pernah. Ditanya gini, Haji, dengar istrinya 4. Alhamdulillah. Kenapa Haji istrinya 4? Niru Nabi. Karena sholat saya dengan sholatnya Bapak beda. Sholatnya Nabi dengan sholatnya saya beda. Nabi sholat itu bisa dipastikan jelas karena Allah. Kita lagi berjamaah mau pemilihan ketua masjid. Ya, kita lagi berjamaah mau minada biar dianggap kalian soleh. Tidak pernah masjid. Kalau mau pemilihan biasanya coba Bapak bikin acara kayak begini menjelang pilpres apa DKM? Ya, proposal lancar, calon DPRD numpuk di sini. Kapan mau pemilu? Sekarang datang ini sebetulnya itu pengalaman. Maka kata Ubay, saya nggak pede. Umar kalau begitu kenapa? Saya bukan Rasulullah. 2 orang itu bertahan di belakang itu bukan karena tenaga, itu bukan karena bacaan, karena yang baca. Bapak juga gitu kan? Coba warung kopi, kalian jaga kakek-kakek udah tua sepi. Coba jaga bira. Buat masjid mampir. Coba. Saya mau tanya, mampir karena kopinya apa karena jandanya? Oh, bagus. Jujur depannya. Karena siapa? Nabi. Maka saya bukan apa itu. Nabi. Saya tidak bisa Umar kalau harus begitu. Kata Umar, ya udah begini di jalan keluarnya. Kita pendekin bacaannya. Tapi yang tak buru Pak, kalau buru itu diskonnya ekstrim. Masa dari Allah buru malaikat aja, Masya gue pikir kata Umar, Nabi itu 1 rakaat itu kadang-kadang bacanya 300 ayat. Udahlah, diskon lah. Jadi berapa? 50 kali 50 ayat. Maka mulai besok kata Umar, kamu sholatnya 50 ayat aja. Al-Baqarah menjadikan 2 sholat 4 rakaat. Kata Ubay, oke. Begitu mau diketok, ya, Mayor TNI udah mau nyiapin apa? Tanda-tanda kamu kepres. Ketok, lu main color-color aja teh. Bentar lo mau nggak setuju. Kenapa? Kalau kita kalah, Nabi bacaannya panjang, kita bacaannya pendek. Kata Umar gini aja. Bacaannya kita pendekin, rokaatnya kita panjangin. Kita kalah bacaan dari Rasulullah, tapi menang sujud dan rukuk. Karena sujudnya lebih banyak, rukuknya lebih banyak. Begitu jadi presiden, kasih solusi yang menenteramkan semua partai. Gitu lah, yang menenteramkan semua. Ini ngaji serius loh, bukan partai-partai. Ini supaya bapak jangan tuh doang. Lihat nih, kata yang suka panjang, alhamdulillah dapat pahala kebanyakan rukuk, sujud, tasawuf. Karena rakaatnya jadi berapa? 20. Ya, maka sholat kata Umar mulai besok 20 rakaat, bacaannya cuma 50 ayat. Nanti sampai zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dipotong menjadi 10 ayat. Coba. Jadi potong bacaan Quran itu tidak berarti tidak sholat. Ini banyak orang kadang-kadang kalau ada masjid taknya itu dulu nggak benar tuh masjid. Bukan nggak benar masjidnya, otak dia yang nggak benar. Kenapa? Boleh jadi di situ ada ibu-ibu yang punya bayi. Kalau pengen sholat tarawih berjamaah, kalau imamnya panjang, mungkin ada uang kita yang asam murah. Ya Allah imam, lo nggak ada toleransinya sama gua. Mana gua yang mati? Ya tapi juga jangan cepat-cepat. Kenapa? Nanti kalau cepat kakek kita keretep agak balik lagi. Kenapa? Gerakannya tidak bagus. Lihat kemaslahatan itu contohnya Pak sholat nih. Begitu dengar sholat, umatnya datang. Nih, ini hadis ini belain pejabat yang suka telat. Jadi pejabat telat ke terawih. Itu ada dalilnya karena saya tidak umat telat.
Sayyidina Umar taat ke masjid, rakyatnya sejahtera. Kalau rakyatnya susah makan, taat ke masjid, oh digoreng di akhirat cangkeh gitu. Oh bupati itu digoreng. Tapi Sayyidina Umar taat lihat orang sholat tuh, lihat suasananya cakep. Sayyidina Umar mau main tidur. Dalam hadis Bukhari, nikmal bid'atu hadi. Sebagus-bagusnya bid'ah ini. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Jadi kalau besok di masjid ini ada kiai ngomong, ini hukumnya bid'ah. Nah, kasih jangan disuruh turun, ya, jangan diundang lagi. Ya. Terus kiai, kenapa? Kok bukan lagi? Jadi dia perlu kuliah lagi di fakultas hukum, karena hukum Islam itu tidak ada yang namanya bid'ah. Nggak ada, saya nggak tahu. Ya, dan bapak nggak usah, orang Wahabi ini kan nggak usah ngajarin saya. Saya belajar di kandangnya Wahabi itu 4 tahun. Ya, jadi saya tahu berapa cc ilmunya, gitu ya. Jadi saya tahu bid'ah itu nggak hukum. Hukum itu Pak, kalau ngaji usul fikih itu cuma 2. Ada yang namanya ahkam taklifiyah, ada namanya ahkam wadriyah. Itu terkait dengan subjek pelaku dan objek pekerjaan. Kalau hukum itu terhadap saya, itu namanya taklifiyah. Saya sholat subuh, bapak tanya apa hukumnya sholat subuh buat saya? Wajib. Wajib apa? Wajib ain kepada individu. Nanti ada sholat jenazah, itu juga fardu. Namanya fardu, itu kewajiban kolektif. Kalau sudah ada sekelompok orang, saya tidak lagi kena beban wajib. Ada orang sholat tahajud, hukumnya apa? Sunnah. Itu namanya hukum terkait dengan sayangnya. Ada lagi terkait dengan objeknya. Sholat subuh tadi benar apa enggak? Ada ukurannya, namanya ahkam wadriyah. Di situ bapak belajar syarat, bapak belajar rukun, bapak belajar azimah, bapak belajar rukhsah dan sebagainya. Apa itu syarat? Satu, pekerjaan tidak merupakan bagian dari pekerjaan yang kita lakukan, tetapi menentukan keabsahan pekerjaan itu. Apa contohnya? Wudu. Nih, bapak sholat kayak Rasulullah, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, tapi nggak wudu. Selesai sholat, jamaah maaf ya, tadi berjamaahnya nggak sah. Kenapa? Saya ada wudu. Dijempret imam, karena udah busuk lagi. Ternyata sholatnya jadi sendiri karena imamnya. Kenapa tidak benar sholat jamaah tadi? Karena imamnya tidak memenuhi apa itu syarat. Ada hukum pekerjaan itu bagian dari pekerjaan utama. Kalau tidak dikerjakan maka mengganggu keabsahan pekerjaan tadi. Apa contohnya? Ruku. Sholat nggak ruku, nggak sah. Sholat nggak sunnah. Itu namanya hukum. Kalau bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu cuma menjelaskan pekerjaan ini tidak ada contohnya di masa Rasulullah. Itu yang tidak ada contohnya di masa Nabi, itu hukumnya apa? Ya beda-beda. Ngaji subuhnya ada contohnya sama Nabi. Nabi ngumpulin orang semadinah, besok kita bikin acara ngaji subuh nggak ada. Ada Nabi pernah bikin kajian begitu? Enggak. Nabi ngajar, bahkan semua ilmu itu tidak ada sama Rasulullah. Ada ilmu tajwid sama Nabi, sebagai ilmu tidak ada, sebagai praktek ada ilmu tafsir, ilmu tidak ada. Itu semua tidak ada contohnya di masa Rasul, maka dia disebut bid'ah. Tapi bid'ah ini nanti bukan berarti haram, bukan berarti tidak dikerjakan, tapi dia dimasukkan kepada hukum yang 5. Ada bid'ah hukumnya wajib. Ilmu pengetahuan itu bid'ah, tapi hukumnya wajib. Coba kalau Islam nggak ada ilmunya, berantakan. Dulu Nabi itu ngajarin masjid, nggak ada. Nabi bikin sekolahan, yang pertama hadis, yang kedua tafsir, nggak ada. Kalau begitu semua kacau orang sekarang. Kenapa? Kesibukan kita itu sudah berbeda dengan masa Rasul. Ada bid'ah yang haram, ada. Kalau di hal dangdutan,
masjid. Di sini takbiran. Bapak-bapak, mari kita nikmati jamuan sekaligus kami alhamdulillah berkah Ramadan mampu mengundang trio-trio setan. Itu bid'ah ya. Udah Pak ya, ini pemanasan belum ngaji. Ngajinya sekarang nih ya. 3 menit, kalau udah panas gampang. Iya Pak, ini halal. Di masa Nabi itu tidak ada. Tetapi substansinya ada. Bapak kalau dihalal itu intinya mau ngapain? Hah? Silaturahmi. Biasanya tandanya apa? Salaman. Waktu salaman ngomong apa? Maafin ya. Itu paling penting. Kalau tidak ada halal bihalal, mungkin ke neraka semua. Betul nggak? Kenapa? Allah itu menciptakan semuanya. Itu bahwa doa al-mizan. Apa mizan? Timbangan. Timbangan itu harus saling seimbang kanan dengan kiri. Maka Bapak sering dengar itu ada hablun minallah, ada hablun minanas. Bapak beres dengan Allah masih bisa masuk, masih punya kemungkinan besar ke neraka. Kenapa? Karena hubungan dengan Allah itu mudah. Bapak punya dosa segunung, ngomong astagfirullahaladzim dengan niat taubatan shadiqatan bisidqin niat hapus. Tapi Bapak zalim sama tetangganya, oh neraka. Kalau beres, beneran lihat habis Sayyidina Abu Hurairah di Sahih Muslim. Nabi itu di tengah-tengah sahabat itu ngomong, atadruna manil muflisa. Kamu pernah dengar nggak orang bangkrut? Kata temannya, oh bangkrut kan terjebak pinjol. Tuh bangkrut yang suka main judi itu setan lah dua-duanya. Ya, Bapak pokoknya kalau ada anaknya atau mantunya atau merapanya kayak desanya terjebak judi online sampai pinjaman online, itu Pak tangkap orang itu, masukin kamar setengah tahun, jangan kasih handphone. Ya, baru bisa obat. Tapi naudzubillah itu kayak narkoba. Itu sekali terjebak di situ, itu akan jadi apa ini? Jadi ketergantungan. Ya, jadi Bapak ya jangan cuma ngomong, Bapak periksa gitu, karena game itu, tapi sejatinya apa itu? Judi, kata Nabi. Kamu tahu nggak orang bangkrut? Ya, yang bangkrutnya rumahnya disita Nabi. Bukan itu. Yang bangkrut yang mana salahu dirhamun walina, kata Nabi. Tidak punya rupiah, tidak punya gopay, tidak punya apa. Karena bukan itu yang saya maksud. Al-muflisu kata Nabi, orang yang bangkrut antara kita itu orang yang nanti apa yaumal qiyamati bisolati. Sholatnya itu beres, semuanya tahajud tiap malam, masya Allah, terawih semuanya, puasanya buat Ramadan, 6 hari setelah Syawal, Ayyamul Bid, Senin, Kamis, Asyura, semua puasanya. Zakatnya jangan tahan, tapi kata Rasulullah, wah ada yang bersama dia juga datang kepada saya, kata Allah, waqad syatamaha, suka menghina orang. Berarti ya, kalau dulu menghina orang harus ketemu Mbak. Sekarang kadang-kadang nggak kenal dihina orang. Di mana? Di Al-Qur'an, WhatsApp. Bener nggak? Bener nggak? Lihat TikTok orang ceramah. Ini kiai, sarungnya kemana, bajunya kemana? Kayak baru ancol ya. Ya baju dia, sarung dia mau pakai apa? Tapi kita suka nonton. Kadang tetangga apa diomongin, aib orang disebarin, itu panen di hari kiamat. Jadi masalah besar. Nanti orang tadi datang, ya Rasulullah, ya Allah, saya mau lapor. Apa? Nih tetangga saya nih, masya Allah, suka menjadi saya, suka menghina saya, suka merendahkan saya nggak terima. Kalau kamu maunya apa? Ya kalau bisa ya Allah, pahala sholatnya buat saya. Yukhadu min hadha fayuqta li hadha. Hadis itu diambil nih bayar terganti kerugian kehormatan ya. Ini cukup masuk surga. Kalau cuma begitu enggak apa-apa, masih punya saldo puasa. Kan begitu kan? Masih punya saldo sedekah. Datang orang lain. Ya Allah,
Nanti ketahui kau mau apa, pahala puasanya buat saya. Habis min hasanatihi, yang nanti masih ada. Kata apalagi, ya Allah, saya ini cuma pekerja kasar di pabrik dia, gaji saya nggak dibayar. Kau maunya apa? Ya pahalanya buat saya udah habis. Ya Allah, udah habis. Saya ini ya Allah pernah makan bakwan 5, bayar 2. dosa sama tolong bakwan. Bakwan udah antri makan 2 ya Allah. Kalau gitu kita konsolidasi laporan keuangan, ya kan? Kata Allah, dosa ini saya ambilnya, saya limpahkan ke orang ini. Maka kejahatan orang-orang itu dipikul kepada dia, nanti ujungnya fadil kofinah. Coba, itu gara-gara hablum minan nasnya gak beres. Maka kalau bisa itu menyelamatkan kita. Kenapa? Kumpul sisi terlayak, langsung aman. Tapi kalau aman sendirian, jangan. Ayo, Bapak kalau lebaran, enak sama bikinya. Pulang, tapi itu sholat id, kan banyak tuh laki-laki yang tertindas itu senang banget kalau saya gitu. Bisa masjid nih. Jangan aja, gua mau nikmati kehidupan untuk hari. Ini gua yang mulutnya kalau ngomel kereta api untuk hari ini mau sumpah di hati gua. Masya Allah, senang banget ya. Ini nangis kan abang maafin ya, enak suasananya. Lebaran nggak ada audit. Tapi kalau bapak minta maaf langsung sama bininya nih, dalam pengajian nih. Jam 8 langsung datang ke bininya. Neng, maafin abang ya. Amat gak itu bapak? Kagak amat. Kata bininya, kenapa suami gue tiba-tiba minta maaf ya? Emang ada apa bang ya? Abangnya minta maaf ya, begini-begini. Bininya terima mulutnya pak. Bapak tidur diperiksa gue periksa dulu nih WhatsApp-nya. WhatsApp gak mencurigakan. Endingnya mutasinya asal ada nama perempuan itu di tengah di capture. Ini siapa? Gue harus audit dulu nih. Ini yang siapa? Yang namanya apa? Enggak. Tapi kalau kita marah gelondongannya ini jangan maafin ya. Semuanya. Padahal kalau dia tahu nggak maafin juga kan. Tapi enaknya penting nggak lebih halal. Masa orang dengan niatan seperti itu terus masuk neraka karena bid'ah dolalah itu kan otaknya perlu dirinso itu. Nah ini namanya tradisi, bukan ibadah gitu loh. Tapi tradisi ini memiliki nilai ibadah. Dia dikasih pahala bukan karena ibadah seperti ibadah sholat, tapi dia diberi pahala karena akan membantu tujuan dari ibadah utama. Apa ibadah utamanya itu? Hablum minan nas. Ini yang terakhir. Jadi tradisi yang ini bukan, itu tradisi murni Indonesia. Kita kadang-kadang perlu bangga bahwa di negeri kita itu banyak leluhur kita, kakek-kakek kita itu yang punya kearifan. Yang kearifan ini nanti begitu nempel sama agama, cakep. Contoh di Indonesia itu kita bisa bedakan mana ustaz, mana bukan ustaz. Walaupun kita susah membedakan mana ustaz asli pakai shot, ya. Mana ustaz asli pakai tak. Ya, karena ada orang saya lebih ya, otak semua, ban panjang pakai tongkat, seandainya pun tahu kayak Nabi Muhammad. Begitu khutbah, masya Allah kacau bacaannya. Ya, doanya ngakunya kemana-mana. Wah, nggak jadi gue cium tangan, ya kan? Kenapa? Oh iya pak, tasnya nggak tanggung-tanggung, bukan kecil-kecil, ya kan? Bikin sarap diikat, bayar, nggak serap bayar. Tapi ya, di Indonesia ini bagus seperti ustaz itu udah punya juga pakai peci, pakai sarung. Ini budaya, ini bukan agama. Baju itu nggak ada agamanya, nggak boleh buat ini baju tabuan, berarti ada baju mana? Baju kayak gini di baju tabuan apa? Karena di
bagi apa itu buka puasa, saya naik mobil kena macet, sholat di situ. Begitu selesai sholat kan dibagiin takjilan, aneh di masjid, nggak ada kurmanya, nggak ada kurma. Saya godai ketua masjidnya itu, kok nggak ada kurmanya? Di sini nggak disuka kurma. Terus kita bilang, dasar munafik semua mulutnya. Nabi itu dulu di Madinah itu berbuka pakai kurma karena Nabi di Madinah. Seandainya kita jangan-jangan pakai durian lontong. Paham nggak, Pak? Paham nggak? Kenapa Nabi pakai kurma? Ya di Madinah kan nggak ada durian lontong, nggak ada sawo. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak, saya berbuka nih pakai durian, boleh nggak? Boleh, asal nggak semantuk, ya kan? Asal nggak sekurang, ya kan? Boleh. Begitu saya ngomong kata bini saya, Bang, ini kita metik di belakang nih, mohon sawo manis-manis, Bang, di bawah. Nih, saya ketika makan sawo itu sama nggak dengan makan kurma? Sama, karena kurma itu bukan ibadah. Ini pelan-pelan, ngajinya pelan-pelan, nih ya. Ntar boleh ini jahil penistaan kurma. Nih, saya dengerin, pelan-pelan ngajinya nih, pelan-pelan. Saya suka pakai siwak, coba saya pakai siwak. Tapi pertanyaannya, yang ibadah itu siwaknya apa bersihnya mulut? Misal, Bapak kalau nih makan jengkol, banyak sih sepiring, makan pete sepiring, jengkol sama pete. Lalapannya apa? Bawang mentah dimakan nih, makanan sehat. Pete sepiring, jengkol sepiring, kemudian bawang sepiring makan. Bapak tidur pulas, minta 5 jam. Begitu jam 4 bangun, mulutnya kebuka, itu kucing lewat pingsan. Kenapa? Baunya, lihat nih, ada 2 orang nih Pak, mulutnya sama-sama bau nih Pak. Yang satu ngambil siwak, bukan siwak Indonesia, siwak asli dari Madinah. Yang surah, siwak keturunan siwaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua orang, ya, se-DNA, seketurunan ini, ya, dari Rasul, dia pakai siwak. Boleh nggak? Boleh. Dapat pahala. Kenapa? Saya silakan nyontoh Nabi. Tapi ada yang satu lagi, ngambil sikat gigi Oral-B. Bapak tahu Oral-B? Biasanya formula. Kalau formula itu 10.000 isinya 4 warna apa itu? Kalau Oral-B itu 125.000 satu. Gitu. Terus ngambil lagi pasta gigi, ya, odol, ya, apa? Pepsodent atau yang mahal Sensodyne, gosok-gosok, habis itu pakai asrin. Itu sikat giginya, odolnya, cairannya, itu semua produk orang kafir. Emang ada orang Citra Raya bikin odol? Kagak ada. Ada orang Citra Raya bikin sikat gigi? Jangan, orang kafir yang buat gitu. Kita beli produk kafir. Udah level selesai. Saya mau tanya, di antara 2 orang itu sebetulnya Pak, yang mengikuti sunnah itu siapa? Itu cara pandang yang tidak. Kalau buat bersih mulut tuh harus pakai siwak baca sunnah. Kalau gitu Bapak kurang pindah. Nabi kurang naik apa? Bapak naik apa? Pesawat. Saya bertanya nih, Nabi itu naik unta karena untanya apa karena kendaraan? Nih, mikir Pak, kalau sekarang nih Nabi hidup nih, terus Nabi umroh, ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, gue pengen ke Mekah, kira-kira dibawain unta apa dibawain alpat? Kira-kira dibawain unta apa dibawain alpat? Dibawain alpat. Kenapa unta dibawain alpat? Ya kata ada yang paling bagus alat untuk membersihkan mulut pada masa Rasulullah, yang terbagus itu adalah siwak. Sekarang yang paling bagus pakai pasta gigi, maka orang yang pakai sikat gigi, pakai pasta gigi, semakin bersih mulutnya, semakin wangi mulutnya, semakin sunnah dia. Adem kan kalau ngaji gini, nggak berantem, ya kan? Tenang. Jadi kita ini Pak, kalau tahu ini sekedar alat, sekedar tradisi untuk ibadah, maka kita perlu kagum. Ada banyak tradisi Indonesia itu yang bernilai ibadah dan bagus. Yang terakhir menutup, ini kalau ditulis sampai dulu saya kira, saya pernah ke Jogja Pak.
Anak saya itu suka sama sejarah. Jadi kalau liburan itu sejarah kan saya cari. Misalnya dulu masih kecil ya, mungkin 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu itu anak saya mau tahu Majapahit ke Trawulan. Saya lihatin di situ, di mana itu Mojokerto, keagungan nenek moyang kita yang bisa menguasai apa ini Nusantara. Pulang dari situ kan dulu ya, jam-jam 10 lah. Masuk ke Jogja itu sudah acara sholat, kata anak saya sholatnya di masjid yang bersejarah nih ya. Biasanya di tempat bersejarah saya tuh nyewa gaya, tahu nggak ya? Karena saya nggak tahu sejarah. Kalau nanti anak saya tanya mana rumahnya Gajah Mada, ya nggak tahu kata saya nggak hidup zaman itu. Tapi kalau ada gayanya enak kan? Iya, bapak-bapak tuh jangan sembarangan percaya juga sama gaya kuburan Imam di Madinah. Di Bangkit ini kuburan ini kuburan. Bapak tanya lu RT-nya gitu kan? Kenapa? Kadang-kadang ngawur itu. Ya, nah, saya kaget ya. Begitu masuk masjid, anak saya nanya, tapi nggak nyewa gaya, nggak usah masjid, bapakmu paling ngerti tentang masjid. Nggak tahu masjidnya gitu. Sholat itu, habis sholat itu anak saya itu matanya takut. Tempat saya sholat kayak gini tuh, ada gambar salahnya, ornamen, tahu ornamen? Biasa. Anak saya itu rindu sakit, bibi dia aneh. Kok ada gambar salah? Saya kenapa? Ya kalau masjid kan pantasnya kurma. Emang kenapa ya kurma kan Islam ini? Kalau salah kan condet, gitu kan? Ini anak saya punya pikiran kayak gitu. Saya bilang, nah kalau itu kasihan guru gereja, kapan dapat hidayah? Iya. Begitu masuk masjid, bukan rumahnya di gereja ya enggak juga. Itu kan bapak yang kasih nama. Ya kan? Saya bilang, oh iya, ini salah ini. Oh salah. Saya juga mikir ya. Saya bisa jawab. Kau kan bisa jangan ngarang-ngarang. Ada orang Jogja bilang Bonang, rupanya pengurus masjid. Saya tanya, mas pengurus masjid sini, jadi orang Jogja. Dia, saya mau nanya mas, itu kenapa kok ada gambar salah di masjid itu? Orang itu jawab bahwa saya ada hadisnya pak. Saya kenalnya tahu pak. Ini kemungkinan dua nih. Dia yang pintar bawa bosok gitu. Kenapa? Saya ini kan ngaji hadis gitu. Seluruh saya ngaji itu tidak ada hadis salah. Gitu. Kalau salah ada hadisnya. Masalah harganya. Bapak maju apa itu tadi? Itu bukan pemain terbaik. Yang gedean yang rasanya lebih enak banyak. Kenapa itu yang mahal? Ada hadisnya. Maka kalau mahal kasih hadis. Mahal itu ya benar. Ada hadisnya kata saya. Saya itu mikir ini orang sembarangan, tapi kayaknya orangnya itu nggak bercanda gitu ya. Kalau santri saya tarik kupingnya lah. Ngomong sembarangan. Mana ada hadis? Saya tanya, maaf mas, apa mas? Ada hadisnya pak? Hadis apa mas? Kalau saya boleh tahu kata saya. Pak, tempat yang bapak sholat tadi itu dulu zaman Kesultanan Mataram, tempat para kiai ngajar. Kan dulu gak ada kelas, ngajinya semuanya di mana? Di masjid. Maka di bagian situlah dulu kiai-kiai Mataram ini ngajar. Saya pasti hubungan dengan saraf apa? Dengan ada hadisnya pak. Orang itu kan didorong sama Nabi supaya datang ke majelis ilmu. Hadisnya berbunyi man salaka tariqan yang yattabi'uhu ilmu. Soal itu bahasa yang nanti dulu. Hadisnya man salaka tariqan yang yattabi'uhu ilmu. Kata orang tadi kalau disuruh menghafal mungkin orang itu berat banget nggak ingat. Di bapak itu saya suruh ngapalin hadis ini nggak? Ayo saya tanya bapak-bapak mangsa atau ikon yang tapi sufi ilman ya kenapa? Nggak perlu belajar dulu. Tapi begitu ngambil simbol ini budaya orang Jawa itu suka pakai simbol itu ditaruh di salaf. Kitab hadis dibakar sedunia orang tetap ingat hadis ilmu. Kenapa? Ngeliat coba berpahala. Bapak ini pasang sarap di sini nanya sarap pondok kenapa? Karena kita lepas dari agama dan cakep. Saya dengar gitu, masya Allah ya. Keluar saya itu di depan ini terakhir pohonnya pohon sagu.
Kata anak saya, lihat di tangan bawa sawo. Apaan ini? Saya kan mas ini pakai sawo kenapa? Jawab apa? Lihat di halaman, katanya. Bapak kalau masuk masjid tujuannya apa? Dia tuh nggak tahu saya kiai. Diuji, nanya itu ampun bang. Bapak tahu nggak kalau masuk ke masjid tujuan orang apa? Ya saya jamin gue tahu orangnya. Tapi tidak apa-apa, namanya kita mau ngaji kan belajar. Bapak tahu nggak kalau orang masuk masjid itu tujuan utamanya apa? Sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah yang diperintahkan pertama sama imam apa? Luruskan shofnya. Bahasa apa? Istawu, sawu. Besok tangan sawo ya di belakang. Tangan sawo, insya Allah ditebangin kan harusnya. Itu namanya tradisi. Bapak tangan sawo di situ besar pahalanya. Kenapa? Semua orang nggak usah pakai ilmu, Pak. Nggak usah pakai ilmu, nggak usah pakai fikih, nggak usah pakai hadis. Begitu lihat sawo, ngomong sama anak kecil nih, pohon apa nak? Sawo. Ntar kalau imam ngomong sawo, ya pokoknya ada sawo dikit, lurus softnya, ya lurus softnya. Pahala tangan sawo. Ya besok kirim sawo ke rumah saya. Ya. Ini bapak-bapak namanya tradisi. Jadi hal itu tradisi orang Indonesia, tradisi Islam yang ada di Indonesia, tetapi tradisi ini dibangun dengan nilai agama sehingga dia nanti mendatangkan pahala. Jadi bapak kalau ditanya hal itu bukan ibadah, yang tidak datang juga nggak apa-apa, tapi yang datang ini sedang membangun tradisi yang baik untuk melembagakan apa yang diminta oleh agama. Sesama manusia itu tebarkan kedamaian, sesama manusia itu saling memaafkan, seperti doa Rabbis rohli sadri, lapang dada. Itu bisa diwujudkan kalau setiap orang mengenal dan kemudian saling memahami ada kesalahan, ada kelebihan, ada kekurangan dan ada kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'an hada jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini, langkah kaki yang kita gerakkan menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita semua di dunia untuk kelak menghantarkan kita bersama keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, bersama-sama masuk ke dalam rahmat dan ridha Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.